Selamat malam, para pencari ketakutan. Selamat datang di sebuah tempat di mana logika seringkali kalah oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Kali ini, kita akan meninggalkan hiruk-pikuk kota besar dan menuju ke sebuah sudut sunyi di perbukitan Semarang. Tempat di mana kabut tidak hanya membawa air, tapi juga membawa pesan dari mereka yang tak terlihat. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam lorong gelap Wisma Asri, pastikan Anda sudah mengunci pintu. Dan jika Anda menyukai perjalanan mendebarkan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak tertinggal cerita mencekam lainnya. Garis akhir jam 3. Semarang Bawah mungkin dikenal dengan cuacanya yang gerah. Namun bagi Adrian, mahasiswa arsitektur tingkat akhir, pindah ke daerah Gajah Mungkur, kawasan perbukitan tua, yang dikenal dengan nama Candi Baru adalah sebuah pelarian yang menyegarkan. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan awalnya. Adrian membutuhkan ketenangan untuk menyelesaikan skripsinya. Melalui seorang teman, ia menemukan sebuah rumah kos tua bernama Wisma Asri. Harganya sangat murah, hanya Rp450.000 per bulan. Sudah termasuk kamar mandi dalam dan listrik. Padahal, di kawasan elit seperti itu, harga normalnya bisa 3 kali lipat. Rumah itu adalah bangunan peninggalan Belanda yang luas. Temboknya tebal, bercat putih kusam, dengan jendela-jendela kayu raksasa yang tingginya hampir menyentuh plafon. Di depannya tumbuh pohon tanjung tua yang bunganya sering berjatuhan, menebarkan aroma harum yang anehnya terasa menyesakkan. Pemiliknya adalah seorang wanita tua bernama Mbah Sumi. Ia selalu mengenakan kebaya lurik dan sanggul yang sangat rapi. Meski wajahnya sudah dipenuhi keriput sedalam parit, ia menyambut Adrian dengan senyum yang tidak pernah mencapai matanya. "Hanya kamar nomor 13 yang kosong, Le," kata Mbah Sumi dengan bahasa Jawa yang halus namun dingin. "Letaknya paling belakang, dekat sumur tua. Di sana tenang, cocok untuk mahasiswa yang mau belajar." Adrian, yang tidak percaya tahayul, menerima kunci kuningan besar itu. Ia tidak peduli dengan nomor ke-13, baginya itu hanyalah angka setelah ke-12. Wisma Asri memiliki tata letak yang membingungkan. Koridornya berkelok-kelok dengan penerangan lampu kuning yang redup. Saat Adrian berjalan menuju kamarnya di ujung paling belakang, ia menyadari satu hal. Meskipun rumah ini besar, suasananya sangat sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara orang bercanda, hanya suara langkah kakinya yang bergema di atas lantai tegel kuno. Kamar nomor 13 memiliki pintu kayu jati yang sangat berat. Saat dibuka, aroma debu dan sesuatu yang mirip dengan bau besi berkarat menyeruak keluar. Di dalamnya terdapat sebuah tempat tidur kayu dengan kasur kapuk yang tebal, sebuah meja belajar kayu tua, dan sebuah cermin besar dengan bingkai ukiran bunga yang tampak layu. "Ingat satu hal, Le." Mbah Sumi muncul tiba-tiba di belakangnya tanpa suara langkah. "Kalau malam sudah larut dan kamu mendengar suara air di sumur belakang, jangan sekali-kali menengok keluar jendela. Biarkan saja mereka mandi." Adrian hanya tersenyum kaku, menganggap itu hanyalah gertakan orang tua agar mahasiswa tidak kelayapan malam-malam. Malam pertama di Semarang Atas biasanya diiringi oleh kabut tipis yang turun dari arah Ungaran. Adrian sedang asik menggambar maket di meja belajarnya ketika jam dinding kuno di lorong berdentang 2 kali. Teng-teng, suasana menjadi sangat sunyi. Tiba-tiba, telinga Adrian menangkap suara biur-biur dari balik jendela kamarnya. Itu adalah suara orang menimba air dan mengguyurkannya ke tubuh. Suara itu berasal dari sumur tua yang hanya berjarak 3 meter dari jendelanya. Adrian teringat pesan Mbah Sumi, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia mendekati jendela, menyibak sedikit gordennya. Di bawah cahaya bulan yang tertutup awan, ia melihat sesosok wanita sedang berdiri di tepi sumur. Rambutnya sangat panjang, menutupi punggungnya hingga ke pinggang. Namun, yang membuat Adrian membeku adalah warna air yang diguyurkan wanita itu. Air itu tidak bening. Di bawah pantulan cahaya bulan, air itu tampak hitam kental, menyerupai oli atau darah yang sudah membusuk. Wanita itu berhenti menyiram. Kepalanya perlahan berputar, bukan badannya, hanya kepalanya, hingga berputar 180 derajat ke belakang. Adrian tidak bisa melihat wajahnya, hanya kegelapan total di balik helai rambut yang basah. Dengan gerakan patah-patah, wanita itu menunjuk ke arah jendela Adrian. Adrian segera menutup gorden dan melompat ke tempat tidur, menyelimuti seluruh tubuhnya. Jantungnya berdegup seperti genderang perang. Tak lama kemudian, ia mendengar suara kuku yang menggaruk-garuk kaca jendela, diikuti bisikan parau yang menyebut namanya. Adrian bukakan dingin. Pagi harinya,
Adrian terbangun dengan kepala berat. Ia bertemu dengan penghuni kamar nomor 12, satu-satunya tetangga terdekatnya. Namanya Guntur, mahasiswa hukum yang tampak sangat kurus, seolah-olah ia tidak pernah tidur selama berbulan-bulan. "Kamu mendengar suara di sumur semalam?" tanya Guntur langsung tanpa basa-basi saat mereka berpapasan di kamar mandi. "Iya, Mbah Sumi bilang itu biasa," jawab Adrian ragu. Guntur menatap Adrian dengan mata yang ceku. "Jangan tertipu, kawan. Sebelum kamu, ada seorang mahasiswa bernama Satria di kamar ke-13. Dia juga kuat awalnya, tapi lama-lama dia mulai bicara sendiri. Dia bilang, setiap malam, cermin di kamarnya tidak memantulkan wajahnya, tapi wajah wanita dari sumur itu. Lalu Satria sekarang di mana?" Guntur diam sejenak, lalu berbisik pelan. "Dia tidak pernah keluar dari kamar itu. Mbah Sumi bilang dia sudah pulang kampung, tapi kopernya masih ada di gudang atas. Aku pernah mengintip ke dalam sumur itu saat siang hari, dan aku melihat sesuatu yang mirip kain kafan tersangkut di antara lumut." Adrian merasa perutnya mual. Ia mulai merasa bahwa Wisma Asri bukan sekadar rumah kos, melainkan sebuah perangkap. Malam berikutnya, Adrian bertekad untuk tidak tidur. Ia menyalakan semua lampu di kamarnya. Namun, sekitar pukul 3 pagi, lampu tiba-tiba berkedip dan padam. Hanya cahaya lilin yang ia siapkan sebelumnya yang menerangi ruangan. Ia secara tidak sengaja menatap cermin besar di depan tempat tidurnya. Di dalam pantulan cermin, ia melihat dirinya sendiri sedang duduk. Namun, ada yang salah. Di dalam cermin, pintu kamarnya yang seharusnya tertutup tampak terbuka lebar. Adrian menoleh ke belakang secara fisik. Pintu itu tertutup rapat dan terkunci. Ia kembali menatap cermin. Di dalam sana, dari balik pintu yang terbuka, muncul sosok Mbah Sumi. Wanita tua itu tidak berjalan. Ia melayang masuk ke dalam kamar Adrian versi cermin. Di dalam cermin, Mbah Sumi berdiri tepat di belakang Adrian dan mulai melilitkan sebuah tali tambang ke lehernya. Adrian di dunia nyata mulai merasa tercekik. Ia memegang lehernya, tidak ada tali, tapi ia tidak bisa bernapas. Wajahnya mulai membiru. Di dalam cermin, Adrian tampak meronta-ronta, sementara Mbah Sumi tertawa tanpa suara. Wajahnya berubah menjadi tengkorak yang mengerikan. Dengan sisa tenaga terakhir, Adrian mengambil penggaris besi di mejanya dan menghantamkannya ke cermin itu. Cermin itu pecah berkeping-keping. Seketika, rasa sesak di lehernya hilang. Ia jatuh terduduk di lantai, terengah-engah mencari oksigen. Namun, kengerian belum berakhir. Dari balik pecahan kaca yang berserakan di lantai, muncul cairan hitam dari sumur tadi. Cairan itu mulai mengumpul dan membentuk tangan tenggen yang mencoba menggapai kaki Adrian. Adrian berlari keluar kamar tanpa membawa apa-apa selain ponselnya. Lorong Wisma Asri kini terasa seperti labirin yang tak berujung. Setiap kali ia berbelok, ia kembali lagi ke depan pintu kamar nomor ke-13. "Mbah Sumi, tolong!" teriaknya. Ia sampai di ruang tengah dan melihat Mbah Sumi sedang duduk di kursi goyangnya membelakangi Adrian. Kursi itu bergerak maju mundur dengan suara derit yang memilukan. "Mbah, ada yang salah dengan kamar itu!" teriak Adrian. Kursi goyang itu berhenti. Mbah Sumi tidak berbalik, tapi suaranya terdengar sangat dekat di telinga Adrian. "Wisma ini butuh penjaga, Le. Sumur itu haus. Sejak zaman Belanda, tanah ini menuntut darah setiap 30 tahun. Dan tahun ini, gilirannya jatuh pada nomor 13. Mbah Sumi berdiri, dan saat ia berbalik, tubuhnya sudah membusuk. Ulat-ulat keluar dari lubang matanya. Di belakangnya muncul sosok wanita dari sumur tadi, kini dengan wajah yang hancur, menyeret sebuah kain kafan yang penuh dengan tulang belulang. Adrian berlari menuju pintu depan, tapi pintu itu terkunci dengan kekuatan gaib. Ia teringat kota-kota Guntur tentang sumur. Jika ia tidak bisa keluar lewat depan, ia harus mengakhiri sumbernya di belakang. Ia berlari kembali menuju sumur tua. Di sana, ia melihat Guntur sedang berdiri di tepi sumur dengan tatapan kosong, bersiap untuk melompat. "Guntur, jangan!" Guntur menoleh, tapi matanya sudah putih semua. Dia memanggilku, "Adrian." Satria ada di bawah sana, dia kesepian. Adrian menerjang Guntur tepat sebelum ia melompat. Mereka berguling di tanah yang lembab. Tiba-tiba, dari dalam sumur, keluar sebuah tangan raksasa yang terbuat dari rambut manusia. Tangan itu menyambar kaki Guntur dan menariknya dengan kekuatan luar biasa. "Adrian, tolong aku!" teriak Guntur. Adrian memegang tangan Guntur, mencoba menariknya kembali. Namun dari dalam sumur muncul kepala wanita itu, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan aroma busuk yang tak tertahankan. Adrian melihat ke dalam mulut itu, dan di dalamnya ia melihat wajah Satria dan penghuni-penghuni sebelumnya.
terjebak dalam penderitaan abadi. Dengan keberanian terakhir, Adrian mengambil botol minyak tanah dan korek api yang biasanya digunakan Mbah Sumi untuk menyalakan dupa di dekat sumur. Ia menyulut api dan melemparkannya tepat ke dalam mulut sosok itu. Api berkobar hebat. Suara jeritan yang memekakan telinga mengguncang seluruh bangunan Wisma Asri. Rambut raksasa itu terbakar, melepaskan Guntur. Adrian menarik Guntur yang pingsan menjauh dari sumur. Mereka tidak melihat ke belakang lagi. Ajaibnya, pintu depan kini terbuka lebar. Mereka berlari keluar menuju jalan raya yang berkabut. Saat mereka menoleh ke belakang, Wisma Asri tidak terbakar oleh api fisik. Bangunan itu tampak memudar, seolah-olah ditelan oleh kabut hitam. Suara tawa Mbah Sumi terdengar sayup-sayup di udara, menjanjikan bahwa mereka akan bertemu lagi. Adrian dan Guntur ditemukan oleh warga dalam keadaan syok di dekat jembatan besi Tinjo Moyo pagi harinya. Saat polisi mengecek alamat Wisma Asri, mereka hanya menemukan sebidang tanah kosong yang dipenuhi semak belukar dan sebuah sumur tua yang sudah ditutup dengan beton sejak tahun 1970-an. Semarang memang indah, tapi ingatlah bahwa di balik keindahannya ada lapisan-lapisan sejarah yang tak selalu ingin digali. Kamar nomor 13 mungkin tidak lagi ada di Wisma Asri, tapi ia bisa saja ada di tempat lain, menunggu penghuni baru yang tergoda oleh harga murah dan ketenangan palsu. Jangan pernah mengabaikan intuisi Anda saat melangkah ke tempat baru. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika Anda merasakan hembusan angin dingin di tengkuk Anda saat mendengarkan ini, mungkin itu hanya imajinasi, atau mungkin dia sedang lewat. Jangan lupa untuk subscribe, berikan tanda suka, dan bagikan cerita ini kepada teman-teman Anda agar mereka juga waspada. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Tetaplah berada di tempat yang terang.